Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan 5 poin judul. Yang pertama, ilmu qiraat serta dampak terhadap variasi makna. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya apa yang dimaksud dengan ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, para tabi'in, serta sampai saat sekarang ini yang kita rasakan kepada ulama serta kepada seluruh masyarakat Islam. Adapun dampak terhadap kreasi makna ini tidak berpengaruh. Jadi ilmu qiraat ini untuk melengkapi suatu bacaan yang menjadi gaya bahasanya atau mukjizat itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu qiraat ini, yang pertama perbedaan lahja atau perbedaan bahasa dari bahasa Arab, yang mana orang Arab itu berbeda bahasanya, yang mana orang Arab Badui berbeda dengan orang yang Mekah itu sendiri. Jadi perbedaan qiraat ini timbul dari akibat perbedaan gaya bahasa itu sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin yang penting selanjutnya, kemukjizatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemukjizatan berasal dari kata ijaza yujizu, ijazan yang artinya melemahkan atau ketidakberdayaan. Jadi secara istilah mukjizat adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu melawan dari ketidakberdayaan itu sendiri. Yang mana mukjizat itu sendiri adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang tidak dapat ditiru oleh manusia itu sendiri. Mukjizat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mukjizat ilmi, yaitu mukjizat yang terbukti secara ilmiah. Yang mana mukjizat itu sendiri, mukjizat secara ilmi ini terbukti secara ilmiah, seperti penciptaan manusia. Yang mana penciptaan manusia dan penciptaan alam semesta. Yang kedua, mukjizat amali, yaitu mukjizat yang terbukti secara hukum, yang mana mukjizat ini mencakup seluruh hukum Islam, baik secara muslim maupun non muslim. Yang ketiga, mukjizat yang terbukti dari segi bahasa, jadi seperti qiraat, yang mana mukjizat ini mencakup dari segi gaya kebahasaan itu sendiri, yang menjadi mukjizat itu sendiri adalah gaya bahasa Al-Quran itu sendiri yang tidak dapat ditiru atau yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya, peran keluarga di dalam Al-Quran. Keluarga, apa itu keluarga? Keluarga adalah sebuah kelompok terdiri dari ayah, ibu, serta anak yang terjadi akibat pertalian darah atau hubungan perkawinan yang disebabkan dengan akad itu sendiri. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya peranan keluarga dalam itu sangat penting, yang mana sebagai tempat pendidikan atau tarbiyah. Pendidikan seorang anak itu terdiri dari ayah dan ibu itu sendiri yang menjadi dasar atau contoh dari anak itu sendiri. Apabila baik seorang anak itu, maka baiklah orang tua itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, apabila buruk orang tua itu sendiri, maka menjadi buruk juga perangai atau perilaku seorang anak itu sendiri. Yang ketiga, makna jihad dari dalam Al-Quran. Jihad berasal dari kata jahada, yujahidu, artinya bersungguh-sungguh. Secara istilah, jihad adalah bersungguh-sungguhan seorang muslim itu melakukan atau menegakkan kebenaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan bahwasanya jihad itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Contohnya seperti berpuasa. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Seperti berpuasa, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, jihad melawan itu jihad dengan ilmu. Seperti apa jihad dengan ilmu itu? Dan daripada berkali. Tuh 2 3. Jihad dalam ilmu. Ya, seperti apa jihad
seperti menuntut ilmu itu sendiri. Seperti kita itu berangkat ke kampus, contohnya menuntut ilmu, yang mana itu termasuk jihad. Yang ketiga, jihad dalam harta, seperti menjadikan harta atau membakar tanahnya untuk pembangunan sekolah atau universitas itu sendiri, yang mana untuk mencetak generasi yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Yang terakhir, jihad dengan fisik, seperti berjuang membela negara. Contohnya itu berperang melawan para Zionis. Contohnya seperti para tentara Gaza untuk memerangi para Zionis Israel, untuk menegakkan agama Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, etika melindungi lingkungan di dalam selanjutnya etika melindungi lingkungan di dalam Al-Quran. Jadi perlu kita ketahui, lingkungan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik itu manusia, jin dan bukan itu sendiri. Jadi Allah menegaskan bahwasanya manusia itu dijadikan khalifah di dalam muka bumi ini untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan kami jadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu diperintah oleh Allah atau diamanatkan oleh Allah itu sendiri untuk melindungi lingkungan serta menjaga lingkungan sehingga tidak tercemar dari segala dari mara bahaya seperti banjir, tanah longsor serta tsunami. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, kepada Yagam, apa yang mau dipertanyakan? Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ilmu qiraat, dan berikan satu contoh tentang ilmu qiraat tersebut. Udah, apa sudah ya? Pertanyaannya, bagaimana kriteria atau syarat ikhlas dipenuhi suatu pemujizatan Saya akan menjawab dari pertanyaan yoga, apa yang dimaksud dengan ilmu qiraat, dan berikan contohnya, yaitu ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran, baik dari segi pelafalan, segi panjang atau pendeknya suatu bacaan, tahkim atau tarkihnya suatu bacaan, tebal atau tipisnya suatu bacaan, yang mana menjadi yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab itu sendiri dan sesuai dengan ras Usmani. Adapun contoh qiraat, contohnya yaitu ras Usmani. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zulfan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari mana mukjizat menurut persepsi atau pendapat para ulama. Yang pertama, mukjizat itu harus sesuatu yang tidak bisa ditandingi atau dibuat oleh manusia. Yang kedua, mukjizat itu menjadi pengakuan atau menjadi pengakuan yang diakui oleh manusia, pengakuan yang diakui oleh manusia untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi. Yang ketiga, mukjizat itu tidak berlawanan dengan hukum Islam, sehingga mukjizat itu menjadi bukti atas kebenaran dan risalah yang dibawa oleh Nabi. Yang kelima, yaitu tidak ada seorang pun atau tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan sehingga menjadi pembenaran, untuk pembenaran atas risalah yang dibawa oleh Nabi, sehingga Nabi ini diakui atau sehingga menjadi pembenaran. Contohnya Nabi Musa, yang mana mukjizatnya tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang dapat melahap ular yang dibuat oleh para penyihir tersebut. 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfan. Bagaimana peranan orang tua terhadap anaknya di dalam Al-Quran? Jadi peranan orang tua terhadap anaknya di dalam Al-Quran sebagai pusat pertarbiyah atau pendidikan pertama bagi anaknya. Yang menjadi dasar apabila seorang anak itu baik, maka baiklah seorang orang tua ini juga. Yang mana contohnya seperti apabila buruk orang tua, kelakuan seorang orang tua itu, maka buruk juga kelakuan anak itu tersebut, menjadi sehingga anak
Yang kedua sebagai tempat mawaddah warahmah, yang sebagai tempat ketenangan. Yang mana orang tua ini adalah Di sebelah saya. orang tua yang adalah orang yang pertama mengajarkan pendidikan atau kasih sayang terhadap anaknya, sehingga orang tua ini bertugas untuk mendampingi, menyayangi, serta mempertegas, mengajak atas kebenaran dan mencegah atas kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.